Semoga Sumatera Barat ini segera COVID-19 ini terbang ya dari Sumatera Barat, kita bisa berusaha. Insya Allah. Ya. Apa vaksin pertama juga baru, sementara orang udah 2, Boy? Karena saya dari kecil nggak pernah kena suntik. Oh, takut kena suntik? Iya. Adanya berita-berita ini segala macam, sehingganya kita itu ada keraguan di situ. Oh. Tapi setelah kita menanyakan, Pertama takut, dengar takut kan, terus beraniin diri aja lagi. Oh gitu, takut awalnya. Kenapa Iya. takut? Di mana informasi takutnya? Kata teman-teman ada yang sakit, ada yang alergi gitu. Oh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Hidayat di Kopi Pahit Hidayat. Kali ini kita menyaksikan program vaksinasi yang diselenggarakan oleh anggota DPR RI Bapak Haji Suirsam bekerjasama dengan Estetik PGRI Kota Padang. Nah, kita akan coba lihat sejauh mana animo masyarakat, sebab hari ini proses program vaksinasi di Sumatera Barat, terutama di Kota Padang, cukup berkembang. Informasi yang kami peroleh sampai Sabtu kemarin sudah 48%, namun vaksin yang kedua masih 27%. Ini yang kita coba ingin motivasi juga masyarakat agar segera untuk vaksin, agar level 4 bisa tidak terjadi lagi, yang sekarang sudah turun menjadi level 3 atau 2. Nah, sehingganya aktivitas sosial ekonomi masyarakat bisa berjalan sebagaimana mestinya kalau seandainya sudah level tidak berbahaya. Kita akan saksikan nanti. Oke. Anissa habis divaksin kan? Ya, vaksin Pertama. Gimana rasanya? nggak ada rasa sakit Nggak ada sekali. sakit. Kenapa telat nih, Anissa? Pertama takut, dengar takut kan, terus beraniin diri aja lagi. Oh gitu, takut awalnya. Kenapa Iya. takut? Di mana informasi takutnya? Kata teman-teman ada yang sakit, ada yang alergi gitu, bengkak badannya. Tapi kata mama harus vaksin, kata mama. Soalnya mama udah vaksin di kantor. Iya, kalau kita vaksin, kalau realisasi persentase vaksin, kita bisa sekolah lagi kan? Kita Iya. buka. Sekolah di mana? Mahasiswa di Unan. Oh, Anissa, makasih ya Anissa. Iya, terima kasih. Nah, sip. Sama-sama. Saya sedang bersama salah seorang bapak yang habis divaksin. Boleh Bapak sebut namanya siapa? Herman Zen. Pak Herman Zen. Pak Herman Zen kesini melakukan vaksin ya? Iya Pak. Ini vaksin keberapa Pak Zen nih? Saya sudah yang kedua Pak. Yang kedua. Iya, Pak. Kok terlambat Pak Zen vaksin? Apa Ya. penyebabnya nih? Memang tadinya kita akan divaksin pertama, memang kita sadar dengan diri kita sendiri karena adanya berita-berita ini segala macam, sehingganya kita itu ada keraguan di situ. Oh. Tapi setelah kita menanyakan kepada orang yang betul-betul paham dengan kesehatan, sehingganya kita rasa terpanggil. Ini memang betul-betul program pemerintah untuk kesehatan masyarakat. Luar biasa. Nah, jadi sehingganya kita langsung vaksin pertama, siap itu kita
langsung mengadakan vaksin Jadi kedua. awalnya memang terpengaruh oleh berita-berita hoax nih ya. Inilah kita pun sendiri sekarang mau menyadari kepada adik-adik kita generasi muda malahan ikut terpengaruh dengan berita-berita. Ada Apa yang- pengaruhnya yang merasa takutnya seperti apa Pak Sam? Ya contohnya kalau kita sudah disuntik kita nanti datang penyakit ini segala macam, ini ada pengaruh dari negara luar namanya ini segala macam, kita batas umur kita hanya tinggal 2 tahun 3 tahun, inilah berita hoax yang berseliweran di media massa sehingganya kita walaupun bagaimana agak sedikit terpengaruh juga, tapi kita akan mencari orang-orang yang mungkin memiliki ilmu tentang kesehatan dan kita menyadari pastilah pemerintah kita sangat menyayangi masyarakatnya. Tak Percaya kepada pemimpin, percaya kepada Pak Wali kita atau gubernur, itu kan bagian dari menjadi keharusan bagi masyarakat begitu ya. Iya, kemarin saya didatangi oleh Babin Kantipmas, dialog ini segala macam. Jadi dia mengajak, inilah kita bersama untuk bisa masyarakat ikut vaksin keseluruhan karena Padang ini memang termasuk Ya, level 4-nya bertahan lama ya Pak Sam. bertahan lama. Kasihan anak-anak kita anak sekolah lagi. Tetap buka. Himbauan Pak Sam nih bagi yang kawan-kawan yang belum vaksin. Buat saya, marilah kita sadari bahwa ini untuk kebaikan kita bersama, untuk kesehatan kita bersama, demi kembalinya ekonomi kita di Kota Padang, Sip. hingganya levelnya kita sudah turun nanti, kita sudah memenuhi standar untuk di Kota Padang, untuk bergerak berusaha, sehingganya ekonomi kita bangkit kembali di Kota Padang. Ya, makasih Pak Sam, luar biasa ini. Semoga memotivasi bagi yang belum yang vaksin ya. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama salah seorang masyarakat yang habis divaksin. Namanya siapa Ibu? Ibu Eva Devi, Bu Eva, panggilannya Eva. Ini vaksin keberapa Ibu nih? yang pertama. Wow, yang pertama ya. Gimana rasanya divaksin? Biasa aja, Biasa. belum ada reaksi apa-apa. Belum ada rahasia apa-apa. Ibu Eva kok kenapa telat ini vaksinnya Ibu Eva? Iya, kemarin tuh kan badan kurang fit. Oh, badan kurang fit. Bukan karena takut ada misalnya gejala demam atau apa nih ya? Oh enggak, kalau penyakit-penyakit yang lain insya Allah belum apa-apa. Tapi tidak ada masalah kan vaksinnya kan? Enggak, biasa aja. Biasa aja. Ini vaksin pertama. Nah. Baik, terima kasih Ibu Eva informasinya biar berguna juga untuk bagi masyarakat yang belum divaksin yang lainnya. Oke, makasih. Nah, kita sekali lagi sedang mengorek informasi dengan salah seorang masyarakat atau warga yang ikut vaksin ini. Kenapa dia terlambat melakukan vaksin? Apa yang dicemaskan? Nah, kita ini dengan nama siapa ya? Boy Sarial, Pak. Wah, Boy Sarial. Terima kasih Pak Boy. Iya. Boy, vaksin yang keberapa nih Boy? Yang pertama, Yang pertama. Kenapa vaksin pertama juga baru? Sementara orang udah 2 Boy. karena saya dari kecil nggak pernah kena suntik. Oh, takut kena suntik. Iya. Ini badan ganteng besar laki-laki takut disuntik. Luar biasa Boy. Ternyata gimana Boy saya suntik? Ya ternyata tidak ada apa-apa. Ternyata memang fobia itu nggak ada apa-apa, Pak. Nah, ini pengakuan Pak Boy. Ternyata bagi warga yang belum vaksin, gara-gara takut kena suntik, Boy sudah membuktikan bahwasanya vaksin disuntik tidak ada apa-apanya. Iya. Jarumnya kecil, Kecil. sebentar lama nggak? Sebentar. Sebentar. Nggak cukup 1 menit. Apa harapannya Boy bagi kawan-kawan Boy yang belum vaksin? Segera vaksin untuk menjaga kesehatan kita. Supaya termasuk jangan terpapar dengan COVID. Untuk mencegah penularan COVID. Ternyata di vaksin juga tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah. Jangan takut. Jangan takut dengan vaksin. Lu Boy, kesuntik kecil takut badan sebesar nih. Oke Boy, makasih Boy. Ya, Pak Daya. Ya, makasih. Saya sedang bersama Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang yang akrab dipanggil Bu Mul. Nah, kita ingin coba mendapatkan keterangan terkait progres realisasi vaksinasi di Kota Padang. Bu Kadis, kemarin kan juga kita ada level 4-nya lama kali gitu ya, karena memang realisasi persentase vaksin kita masih rendah oleh pemerintah pusat. Saya ingin tanya ini, kemarin juga wawancara juga dengan beberapa orang vaksin, katanya takut. Ternyata ketika ketemu dengan Pak Wali Kota,
sarana prasarana vaksin tidak ada masalah, anggaran tidak ada masalah. Tapi masalahnya itu adalah masih banyak masyarakat yang enggan untuk divaksin. Nah, gimana Bu Kadis melihat dan mengantisipasinya ini? Ya, karena kondisi kita itu Pak, mulai tanggal 11 sampai tanggal 16 kita melakukan pekan akselerasi pencapaian vaksinasi COVID-19. Jadi kita buka gerai vaksinasi di 104 kelurahan selama 1 minggu. Dan alhamdulillah dari 39 capaian kita waktu penetapan PPKM level 4 kemarin, per hari kemarin kita sudah mencapai 48,17% sampai hari Sabtu. Mudah-mudahan nanti kita akan perpanjang percepatan vaksinasi ini sampai akhir Oktober. Target kita berapa ya di nasional Bu ya? Di nasional targetnya Padang berapa persen? Waktu kemarin disampaikan 45%. Dan hari ini kita sudah melewati 45%. Berarti target. Kita sudah 48%. Tapi kita nggak tahu lagi apakah targetnya juga dinaikkan, kita nggak tahu. Nah, sehingga kita tetap di level 4 ya, mudah-mudahan. Soal vaksin lengkap kan, stok tenaga vaksinator tidak ada masalah. Untuk tenaga vaksinator kita ada 74 tim di Kota Padang itu yang berasal dari puskesmas. Nah, untuk percepatan akselerasi ini kita menambah dengan tenaga-tenaga vaksinator yang ada di seluruh rumah sakit yang ada di Kota Padang. Jadi semua rumah sakit kita libatkan untuk membantu sampai mencapai 104 tim vaksinator karena kelurahan kita 104. Luar biasa ini. Ternyata memang dalam konteks strategi dan persiapan sarana prasarana, Dinas Kesehatan Kota Padang atau Pemko Padang tidak ada masalah sesungguhnya. Ready ya? Iya, kita sebenarnya kekurangan di cold chain Pak, karena kita Apa itu? Cold chain itu tempat untuk menyimpan vaksin. Nah, untuk kawan-kawan kita di rumah sakit karena mereka tidak terbiasa ke lapangan, mereka nggak punya itu. Oke, Bu Kadis terakhir, apa nih ya upaya dari Pemko atau Bu Kadis sendiri terkait persoalan masih banyaknya masyarakat yang berpikir ini vaksinnya menyakitkan, hoax dan segala macamnya untuk meningkatkan animo masyarakat untuk vaksin? Iya, selain kita mendekatkan lokasi vaksinasi ke kelurahan-kelurahan, kita tetap melakukan edukasi, kemudian melibatkan semua lintas sektor, baik itu Babinsa, Babinkan Titmas, RT, tokoh masyarakat. Kemudian kita juga menggandeng nih Pak, seperti kegiatan kita hari ini, ada anggota DPR RI Komisi 9 yang melakukan vaksinasi, dan itu kita sangat welcome sekali Pak. Target tercapai ya? Insya Allah ya? Insya Allah target tercapai. Hari ini targetnya 500, mudah-mudahan tercapai 500. Wow, terima kasih. Semoga Ibu Kadis beserta jajaran sukses dan sehat selalu yang penting. Amin. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Pak. Sip. Kita oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Pak kalau dapat diadakan lagi Pak agar Kota Padang ini bisa tercapai. Insya Allah saya akan usahakan ya. Kalau kita adakan sekali lagi dan targetnya nih Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang ini akhir Desember ini minimal sudah 70% ya. Nah, kalau 70% bisa aman. Nah, kenapa Padang yang kita kejar? Pertama, memang Kepala Dinasnya minta. Yang kedua, masyarakatnya antusias untuk divaksin. Sudah 3 kali ini ramai-ramai terus kan? Ramai terus. Nah, yang ketiga, penduduknya 25% dari penduduk Sumatera Barat. Jadi kalau cakupannya tinggi di sini akan membawa presentasi Sumatera Barat. Pak Dokter, kan ada juga masyarakat yang takut divaksin nih, karena informasi-informasi yang hoax seperti ini. Bisa ada himbauan Pak Dokter, Pak Swirsam dari kajian Kementerian Kesehatan bahwasanya tidak ada yang patut dicemaskan dengan vaksin ini gitu. Baik ya. Masyarakat kita kan banyak juga yang dapat hoax ya, seolah-olah vaksin ini merusak kesehatan. Ada unsur haramnya misalnya. Tapi bagi saya sebenarnya orang Sumbar ini kan orang pintar-pintar ini. Orang Sumatera Barat ini kan dulu disebut industri otak. Jadi artinya orang Sumatera Barat ini pintar-pintar dan berpikir. Nah, bagaimana caranya pemerintah untuk meyakinkan? Yang pertama yang divaksin itu tenaga kesehatan. Dokter umum, dokter spesialis, perawat bidan semuanya divaksin. Kalau umpamanya vaksin ini merusak, pasti orang kesehatan akan menentang. Karena mereka yang paling tahu ya. Yang kedua yang divaksin itu TNI Polri.
kalau merusak, mana berani orang memvaksin? Tentara punya senjata, polisi juga, divaksin yang akan merusakkan pasti berontak dia. Pasti kita yang ditangkap gitu kan. Nah, sudah itu seluruh ASN, pegawai negeri sipil seluruhnya divaksin. Dan jadi di sini aja dapat kita lihat baru masyarakat. Nah, jadi kalau masyarakat masih menganggap vaksin ini merusak dan tidak ada guna, itu sudah termakan hoak yang kadarnya sudah luar biasa ya. Nah, Tapi rata-rata takut katanya Pak. Ya. Observasinya takut apa sih takut? Kenapa takut? Anak-anak kita aja kita imunisasi kan. Takut demam, takut ada infeksi atau yang lain secara kesehatannya. Iya, Memang itu ada aja side efeknya demam ringan atau sakit kepala. Tapi mau enggak kita dapat penyakit COVID meninggal daripada kita divaksin hanya demam setengah hari kecil atau ventilator di rumah sakit atau ventilator atau di rumah isolasi. sakit. Iya. Jadi itu ya. kita mengimbau kepada masyarakat Sumatera Barat Iya, ya. Kita mengimbau kepada seluruh masyarakat Sumatera Barat, mari kita ramai-ramai melaksanakan vaksinasi, sampaikan kepada keluarga kita, tetangga kita untuk ramai-ramai vaksin. Ya. Sebab setelah 70% Sumatera Barat ini divaksin, maka ancaman COVID-19 ini sudah hilang ya. Dan kita bisa hidup normal kembali ya. Anak-anak sekolah lagi. Anak-anak bisa sekolah, kemudian kita bisa berdagang, berusaha, kemudian kita bisa pesta, anak-anak kita yang mau menikah dan sebagainya. Kita bisa ramai-ramai ke masjid, ke musala dan sebagainya. Jadi untuk mencapai ke sana tentu kita harus hilangkan ancaman COVID-19 ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Yang pertama kita lakukan vaksinasi, yang kedua tentu protokol kesehatan. Ya. Sip. Dan sebagai anggota DPRI siap memfasilitasi Pak dekat kementerian apapun juga Pemda atau Pemkab Pemprov untuk jadi kita bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dengan pemerintah. Masalah vaksin tidak usah diragukan ya. Setiap kepala dinas kesehatan atau kepala daerah yang telepon saya untuk bisa di drop vaksinnya ke sana, saya siap. Siap. Untuk Sumatera Barat. Bapak Ibu Kadis Kesehatan Sumatera Barat, Bapak Sirsam siap memfasilitasi apapun juga kebutuhannya agar program vaksinasi ini sukses di Sumatera Barat. Pak Sirsam, terima kasih. Kami berharap dan berdoa Bapak selalu sehat beserta keluarga dan terus juga memperhatikan Sumatera Barat seperti yang sudah Bapak. Ya, terima kasih banyak. Ya, semoga Sumatera Barat ini segera COVID-19 ini terbang dari Sumatera Barat, kita bisa berusaha. Insya Allah. Ya. Amin. Ya. Pak Sirsam, terima kasih banyak. Halo, gimana dek? Ramai ya pasien hari ini? Berarti sudah ada ya animo untuk vaksin ini ya? Luar biasa hari ini. Udah biasa dah. Berapa orang hari ini tugasnya? Dua nih. Mana Bi?